Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang kami hormati Kepala LDikti Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten, Ketua Badan Pembina Yayasan Unisba beserta jajarannya, Ketua Badan Pengurus Yayasan Unisba beserta jajarannya, Ketua Dewan Pengawas Yayasan Unisba, para guru besar dan anggota senat lainnya, para wakil rektor, para dekan, ketua lembaga, badan, dan direktur pasca sarjana, para wakil dekan, para asisten direktur, kaprodi, kabag, kabid, kapus, dan ketua UPT, para dosen, tenaga kependidikan dan organisasi kemahasiswaan, serta undangan yang sama-sama kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas karunia dan rahmat-Nya, walaupun masih dilanda wabah COVID-19, kita masih dapat melaksanakan dan menjalankan aktivitas sebagai wujud dari pelaksanaan amanah. Atas dasar itu, maka sudah sepatutnya kita selalu mengingat-ingat karunia dan nikmat Allah tersebut dengan rasa syukur yang terus-menerus. Nikmat itu semakin terasa dengan kehadiran dua guru besar baru, yaitu satu yang amat terpelajar, Profesor Dr. Ati Rohayati dari AHSS MSI, dan yang kedua yang amat terpelajar, Profesor A. Haris Nu'man, Insinyur MT PhD IPM. Secara khusus, saya sampaikan selamat kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Dekan Fakultas Teknik yang telah berhasil mengantarkan dosennya memperoleh jabatan akademik tertinggi. Di samping itu juga pada tahun ini, ada 43 dosen yang mengalami kenaikan jabatan, 35 sudah diterima SK-nya dan sisanya masih dalam proses. Milad ke-62 ini, walaupun rangkaian berbagai kegiatan yang biasanya kita lakukan menjadi tidak ada, akan tetapi acara puncak seperti hari ini tetap dilaksanakan. Dan pada kesempatan ini kita akan mendengarkan orasi ilmiah dari Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten, yaitu Profesor Dr. Uman Suherman, MPD. Kita ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas kesediaan beliau menyampaikan orasi ilmiah di Unisba. 3 tahun yang lalu, ketika saya diberi amanah oleh yayasan untuk mengorkestrasi Unisba dengan suasana yang penuh dinamika, baik karena pengaruh luar maupun dalam, hanya ada satu tujuan dalam pikiran saya: bagaimana menjadikan Unisba sebagai perguruan tinggi yang dapat membanggakan mahasiswanya, dosennya, tenaga kependidikannya, dan terutama dapat membanggakan umat. Oleh karena itu, langkah pertama yang diambil adalah penguatan diri pribadi dan meluruskan niat ketika memimpin Unisba. Setelah ini dapat dikuasai, kemudian memilih partner untuk bersama-sama membangun Unisba. Membesarkan Unisba bukanlah urusan pribadi, sehingga terpaku kepada seseorang sosok. Membangun Unisba adalah urusan kolektif semua pemangku kepentingan. Untuk selanjutnya bagaimana mengorkestrasi semua potensi ini menjadi sebuah kekuatan yang harmonis. Hasilnya adalah Unisba sampai hari ini. Penilaian maju atau tidak majunya Unisba, atau berhasil tidaknya Unisba semakin berkembang, saya serahkan sepenuhnya kepada semua pemangku kepentingan. Kami hanya menjalankan amanat yang telah diberikan, dan kami akan tetap menjalankan amanat itu dengan istiqomah, sebab kami pun tahu bahwa amanat yang disia-siakan hanya akan menjadikan kami hina dan penuh penyesalan di akhirat nanti. Pidato milad kali ini terasa khusus bagi kami, karena ini adalah pidato milad tahunan terakhir bagi periode kami, karena tahun depan sudah ada kepemimpinan baru, dan untuk hal itu kami serahkan sepenuhnya kepada pemegang kekuasaan alam dan isinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berfirman, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya
wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Tuhan yang mempunyai kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pada hari ini Unisba tepat berusia 62 tahun. Untuk sekedar mengingat kembali keberadaan Unisba, terutama untuk dosen muda, baik yang lahir dari rahim Unisba maupun dari rahim perguruan tinggi lain, supaya sejarah dan spirit Unisba tidak terhapus, izinkanlah saya dalam pidato milad ini menyampaikan sekelumit riwayat Unisba yang sudah masyhur didengar dan dibaca oleh Sivitas Akademika, sekedar bahan renungan untuk bermuhasabah tentang pengabdian kita di Unisba. Berawal dari perbincangan di sela-sela sidang konstituante di Gedung Merdeka Bandung tahun 57, berbagai tokoh Islam berkumpul di Gedung Gerakan Pemuda Indonesia. Mereka melihat ada ruang yang kosong dalam perjuangan umat Islam di Indonesia, yaitu kaderisasi yang kokoh terutama di bidang pendidikan. Orang Islam yang berpendidikan tinggi masih sangat sedikit. Maka itu umat perlu sebuah perguruan tinggi. Perguruan tinggi Islam ialah jalan yang efektif dan sistematis bagi kaderisasi pemimpin Islam yang tangguh. Prakarsa ini kemudian dibawa ke ruang sidang DPRD Jawa Barat. Mereka mencoba meraih dukungan DPRD Jawa Barat hasil pemilu tahun 1955. Prakarsa ini kemudian didorong menjadi sebuah resolusi pendirian perguruan Islam tinggi. Perguruan tinggi Islam sudah selayaknya didirikan di Bandung. Saat itu di Bandung belum ada perguruan tinggi yang menjejakkan Islam sebagai sebuah disiplin ilmu. Pada saat itu Bandung hanya mempunyai satu perguruan tinggi, yaitu Universitas Merdeka, yang kemudian menjadi Universitas Negeri Pajajaran. Ikrar mendirikan perguruan Islam tinggi ditetapkan pada hari Sabtu tanggal 15 November 1958 melalui notaris Lee Quinio. Inilah cikal bakal kelahiran Unisba. Nama perguruan Islam tinggi PIT bertahan sampai tahun 69 dan selanjutnya PIT berubah menjadi Universitas Islam Bandung sampai sekarang. Pada awal nama Unisba, yang pertama kali memimpin adalah Kiai Haji Ali Usman dan hanya menjabat sebentar. Fotonya yang sebelah kiri foto saya, Kiai Haji Ali Usman. Selanjutnya tampuk kepemimpinan Unisba diamanahkan kepada Kiai Haji Mutakin. Pada fase ini dimulai berbagai usaha membangun Unisba yang cukup signifikan. Langkah pertamanya ialah menghancurkan belenggu ketidakpercayaan yang menghambat untuk bangkit serta menata kembali lembaga sebagaimana sepatutnya lembaga yang menamakan dirinya universitas. Kini usia Unisba sudah mencapai 62 tahun. Menyusuri perjalanan yang dilalui Unisba dalam kurun waktu tersebut telah mengantarkan kita pada suasana perjuangan dan dakwah yang tidak pernah lekang. Puluhan ribu alumni telah dihasilkan sebagai generasi pejuang yang berasal dari rahim Unisba dengan berbagai posisi dan kedudukan. Semuanya ibarat mutu manikam yang menghiasi konfigurasi bangsa dan umat. Kemudian Unisba tidak pernah lepas menyelesaikan berbagai persoalan keumatan. Unisba telah berdiri tegak sebagai pilar perjuangan dan kemaslahatan umat dan akan terus berdiri tegak laksana batu karang di tengah gelombang kehidupan umat. Pencapaian Unisba seperti sekarang tidak lepas dari perjuangan para pendahulu dan dukungan masyarakat khususnya umat Islam. Oleh karena itu Unisba tidak boleh menjadi menara gading. Unisba harus peka terhadap denyut perasaan masyarakat dan umat, karena sesungguhnya pijakan Unisba terletak pada perasaan umat.
Unisba harus menjadi ragi bagi masyarakat. Dan ke depan, Unisba harus bisa merancang paling tidak 3 langkah untuk menghadapi perubahan. Pertama, kita harus menentukan sikap manajemen universitas dan dosen terhadap perubahan. Kedua, bagaimana harapan terhadap mahasiswa dan lulusan. Serta ketiga, terus berusaha mengajak kepada anak bangsa untuk bertindak bersama-sama mewujudkan cita-cita besar Unisba. Kita jangan cepat bangga dengan pengakuan pemerintah yang memberikan nilai akreditasi A dan perolehan akreditasi internasional. Begitu pula dengan beberapa prodinya telah memperoleh akreditasi A. Walaupun harus diakui, suka atau tidak suka, ini merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa bagi Unisba karena dapat bersaing dengan berbagai perguruan tinggi di tanah air. Pun demikian dengan pengakuan lainnya dari pemerintah yang menetapkan Unisba masih tetap bertahan pada 100 besar perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Peringkat 51 pada tahun ini, yang sebelumnya kita berada pada peringkat 44. Dengan demikian, ada pekerjaan besar yang harus dihadapi ke depan, yaitu mempertahankan apa yang telah dicapai selama ini, serta menggapai kembali apa yang pernah lepas, dan mengejar apa yang belum dicapai, seperti menjadi perguruan tinggi terkemuka di Asia dan pencapaian visi misi yang telah ditetapkan. Sebagai sebuah perguruan tinggi Islam, cita-cita Unisba yang penting adalah bagaimana melahirkan para pejuang, pekerja keras, pemikir dan pembaharu atau inovator dari kampus ini. Unisba harus merupakan wadah pendidikan dan pembinaan kadar-kadar Islam yang dapat meneruskan risalah Allah kepada umat manusia. Unisba harus melahirkan ribuan ulama yang cendekia dan cendekia yang ulama dalam berbagai ilmu dengan dasar pijakan Al-Quran dan Al-Hadis, karena keduanya merupakan mata air bagi para mujaddid yang tidak akan menyesatkan. Dari perjalanan 62 tahun, capaian Unisba secara keseluruhan sungguh dapat dibanggakan. Bagi yang mengikuti jalannya perjuangan Unisba sejak awal, maka capaian Unisba seperti sekarang ini ibarat bintang gemintang yang menerangi redupnya sebagian lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Unisba harus tetap berdiri kokoh tegak untuk menyongsong harapan umat. Meminjam istilah Pak Muttaqin Allah Yarham yang masih relevan dengan saat ini, Unisba telah menjelma menjadi sebuah universitas yang diperhitungkan dalam percaturan pendidikan dan senantiasa terbawa-bawa dalam setiap persoalan umat dan bangsa. Diperhitungkan bukan sebagai batu yang tegak di tengah jalan, tetapi sebagai sungai yang airnya besar dan berikan pula. Diperlukan airnya, batunya, pasirnya, dan ikannya. Bahkan sungai itu dapat dimanfaatkan untuk tamasya. Unisba yang pada awal pertumbuhannya mengalami kekurangan air dan hama yang terus-menerus menyerangnya, kini telah menemukan iklim yang serasi. Unisba dapat tumbuh dengan wajar dan berkompetisi dengan sahabat-sahabatnya universitas lain. Menghadapi tantangan pendidikan tinggi ke depan, Unisba harus mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh dan mengikuti arah perkembangan dunia pendidikan tinggi tanpa menghilangkan penciri Unisba dan jati dirinya. Dalam arti, Unisba harus tetap istiqomah menyelenggarakan pendidikan dan melahirkan lulusannya yang kompeten dan berakhlakul karimah. Unisba harus tetap mengembangkan pendidikan tinggi yang memadukan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai religius supaya tercipta manusia yang seimbang. Unisba harus mengembangkan Islam yang wasatonia atau Islam pertengahan sebagai jalan untuk menciptakan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Sebagai layaknya suatu perguruan tinggi, Unisba menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi yang dilaksanakan di atas landasan Ruhul Islam. Ruhul Islam dijadikan sebagai sebuah fondasi dan dasar pijakan dalam penyelenggaraan perguruan tinggi. Pada dasarnya konsep Ruhul Islam itu diharapkan menjadi basis yang melahirkan aktivitas akhlakul karimah. Penyelenggaraan Unisba harus tetap diwarnai dengan aroma jihad memperbaiki pendidikan umat, tetapi tidak memutus jejaring atau silaturahmi dengan pihak manapun, terutama dengan umaro dan ulama. Kepada pihak yayasan, kami ucapkan terima kasih atas berbagai fasilitas dan kesempatan yang diberikan kepada kami, sehingga kami bisa dengan tenang melaksanakan amanah.
kepada para wakil rektor, para dekan, para ketua lembaga badan, direktur pascasarjana, para wakil dekan, para asdir, para kabag, kabid, dan kaprodi, serta kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan. Diucapkan terima kasih karena Anda semua telah bekerja dengan sangat luar biasa semata-mata untuk membesarkan Unisba. Sekiranya ada kegagalan di sana-sini, itu adalah tanggung jawab saya selaku rektor, bukan kegagalan Anda secara pribadi. Perjalanan 3 tahun mendirikan Unisba dan berusaha menjalankan 4 program strategis yang dituangkan dalam 99 proses bisnis, ada 2 yang termasuk program utama yang belum berhasil, yaitu pendirian daycare, walaupun gedungnya sudah siap, dan pendirian prodi apoteker. Mohon doa dan dukungan semoga 2 program utama ini dapat terrealisasikan dalam sisa 1 tahun masa jabatan kami, sehingga seluruh program utama dapat terlaksana. Khusus pengembangan dan implementasi Ruhudin di Unisba secara umum masih sangat kurang. Oleh karena itu, catatan ke depan program ini harus mendapat porsi utama sama halnya dengan program pendidikan dan penelitian. Karena inilah keunggulan dari Unisba. LSIPK harus dapat merumuskan format pembinaan nilai-nilai Islam untuk seluruh sivitas akademika, terutama dosen dan karyawan. LSIPK harus menjadi garda terdepan dalam menjadikan sivitas Unisba lebih baik mengenal Tuhannya. Nah, tentang ini kita sering berdiskusi dengan Unisula, Ustaz Islam Sultan Agung di Semarang, yang dulu berguru kepada kita dan ternyata kita ketinggalan jauh dalam implementasi ruh-ruh Islam. Mengakhiri pidato milad ini, secara pribadi hati saya mengakui bahwa saya adalah manusia yang penuh dosa, baik kepada Allah dan kepada sesama, fakir ilmu, dan tidak memenuhi harapan Anda semua. Oleh karena itu, dengan merendahkan diri saya mohon maaf atas berbagai tindakan dan ucapan yang tidak berkenan pada semuanya. Allah berfirman, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Dari ayat ini saya menyadari, mungkin sayalah orangnya yang dimaksud. Karena banyak sekali nikmat karunia dari Allah yang tidak disyukuri. Dari mulai nikmat sehat, kesempatan, umur, ilmu, harta, pangkat, jabatan, dan semua nikmat yang tidak terbilang jumlahnya. Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami berlindung dan memohon ampunan hanya kepada Allah. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.